Seorang wanita minum segelas susu setiap malam sebelum tidur, tetapi malam ini rasanya jelas berbeda. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya, namun keesokan paginya saat bangun, dia merasakan sakit yang hebat dan perutnya kembung. Lebih aneh lagi, dia selalu membiarkan kancing pertama dari baju tidurnya terbuka, tetapi sekarang kancing itu entah bagaimana terpasang dengan rapi. Dia langsung menyadari bahwa mungkin dia telah diserang malam itu. Daisy yang ketakutan segera memberitahu kakak laki-lakinya yang seorang dokter. Setelah memeriksanya, kakaknya menemukan bahwa memang benar dia telah diserang. Maka kakaknya diam-diam mulai mengumpulkan petunjuk, bertekad untuk menangkap pelaku sebenarnya sendiri. Namun selain sebuah sapu tangan di ambang jendela dan jendela yang terbuka, dia tidak menemukan apapun. Suatu hari ketika pulang, dia tiba-tiba melihat seorang pria mencurigakan tercermin di pintu dan jendela. Dan kemarin ketika Daisy meninggalkan restoran, pria itu pura-pura lewat pada momen yang tepat. Perilaku ini jelas membuat kakaknya curiga. Maka dia menceritakan kecurigaannya kepada Daisy. Tapi Daisy menganggap itu mustahil dan mengatakan bahwa Alan hanya rekan kerjanya. Meskipun dia sudah lama menyukainya, Alan tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Kakaknya masih belum merasa lega. Jadi dia meminta Daisy untuk mencari kesempatan untuk membawa permen karet yang dibuang Alan agar bisa diuji DNA. Namun setiap kali dia mencoba mengambil permen karet itu, dia selalu terlambat satu langkah dan tidak ada pilihan lain. Daisy membuat alasan untuk mengundang Alan makan malam karena dia tahu kebanyakan pria mengunyah permen karet setelah makan. Dengan cara ini dia berhasil mendapatkan sampelnya, tetapi hasil tes menunjukkan Alan bukan pelakunya. Daisy langsung merasa lega dan minta maaf. Daisy memutuskan untuk mengundang Alan makan malam lagi, tetapi dia tidak pernah menyangka satu kalimat dari Alan membuatnya benar-benar terkejut. Setelah mendengar ini, Daisy langsung merasa gugup. Dia segera menanyakan bagaimana Alan bisa mengetahui situasinya. Ternyata meskipun Alan terlihat pendiam, dia sebenarnya sangat pintar. Dari detail kecil, dia sudah menebak bahwa Daisy memiliki tujuan tersembunyi. Dan setiap kali dia mengunyah permen karet, Daisy menunggu di ruang makan kecil di dekatnya sampai makan malam pertama. Saat Daisy langsung memintanya mengunyah permen karet, akhirnya Alan yakin dengan tebakan itu, dan permen karet itu dilakukan dengan sengaja. Semuanya menjadi jelas. Alan menyadari bahwa dia pasti menghadapi sesuatu yang sulit untuk dibicarakan. Tetapi dia mengatakan bahwa apapun yang telah terjadi padanya, perasaannya terhadap Daisy tidak akan berubah. Setelah mendengar ini, Daisy tidak bisa menahan diri lagi dan menceritakan semuanya. Alan segera mengatakan bahwa dia akan membantu mencari pelaku. Keesokan harinya mereka pergi bersama ke kompleks apartemen untuk menyelidiki. Berdasarkan petunjuk sebelumnya, Daisy mencurigai pelaku memanjat masuk melalui jendela. Tetapi ketika Alan melihat pipa saluran yang rusak dan longgar, dia merasa hal itu tidak mungkin. Jika pelaku benar-benar keluar melalui jendela, sapu tangan itu tidak akan tertinggal tanpa terlihat. Semua tanda menunjukkan pelaku tidak masuk melalui jendela, dan di ruangan yang terkunci penuh, hanya ada satu kemungkinan. Pelaku bersembunyi di apartemen sebelumnya. Dia memanfaatkan kebiasaan Daisy minum susu setiap malam dan menambahkan rencana itu sebelumnya. Setelah Daisy pingsan, dia menyerangnya. Sapu tangan di ambang jendela hanyalah pengalihan. Satu-satunya tujuan adalah menyembunyikan kenyataan bahwa pelakunya adalah seseorang yang dia kenal. Maka mereka memutuskan untuk memeriksa kamera pengawas. Tapi tak disangka, pada hari kejadian hanya kakak Daisy yang mengunjunginya.